Seekor macan masuk ke hotel di Bandung. Imagine lu sama pasangan lu memutuskan untuk liburan ke Bandung, udah pesen tiket hotel gitu ya, dan waktu check in hari hanya lu pengen masuk ke dalam kamar di hotel tersebut, ada macan tutul yang udah siap untuk menyergap gitu loh, dalam mode siaga. Men, itu horor banget. Dan kita bakal bahas itu semua detail tentang berita ini di video ngopi kesempatan kali ini. Jadi selamat datang di Ngopi 3 in 1, ngobrolin personal Indonesia 3 topik dalam satu video, di mana gue bakal kasih tau lu semua tentang topik menarik yang mungkin aja bisa kalian diskusikan balik sama teman-teman tongkrongan lo. Kita bakal bahas tentang 3 berita yang gue temukan dari berbagai macam media sosial. Pertama, kita bakal ngebahas lebih detail tentang kabar terkait seekor macan yang masuk ke hotel di daerah Bandung. Karena banyak banget orang-orang ngomongin ini sampai pada akhirnya mengaitkan dengan sebuah kejadian di bulan Agustus lalu. Kalau misalkan katanya ada macan tutul yang lepas dari kandang Lembang Park and Zoo. Apakah benar ada kaitannya? Kita bakal bahas itu. Yang kedua, kita bakal ngomongin soal atlet menembak Om Yusuf Dikec yang lagi-lagi viral diomongin sama orang-orang karena berhasil memenangkan medali emas dalam kejuaraan Europe Championship gitu. Buat lo semua yang lupa siapa itu dia, nanti kita bakal bahas bareng-bareng siapa Om Yusuf Dikec, karena dia juga salah satu tokoh meme gitu ya yang sempat rame juga beberapa tahun yang lalu. Dan yang terakhir, kita bakal ngomongin soal AI anime slop yang sempat dibahas juga sama Bang Eno beberapa hari yang lalu gitu ya. Tapi gue bakal spesifik ngobrolinnya, kita bakal ngomongin soal AI anime slop khusus untuk One Piece, karena banyak banget sekarang gitu ya One Piece agenda yang menggunakan AI Sora versi yang kedua ini, sampai ya seakan-akan kayak buat anime sendiri gitu. Udah nggak perlu Oda Sensei lagi dalam ngebuat cerita One Piece tinggal di recreate menggunakan artificial intelligence, bahkan sesuai dengan agenda yang mereka inginkan. Ya, kita bakal bahas itu semua di video ngopi kesempatan kayak ini. Berita yang pertama terkait adanya macan tutul masuk hotel di Bandung. Pertama kali gue tahu beritanya itu berdasarkan postingan dari Radar Cirebon, bukan dalam bentuk tulisan gitu ya, tapi dalam bentuk video. Dimana dari Cirebon itu nge-share tentang video kalau misalnya ada macan tutul yang masuk ke dalam hotel. Nah, ini pertama kali gue tahu di jam 9 pagi. Tapi belum gue putusin untuk buat video ngopi karena ya gue pengen tahu kabar kelanjutannya. Ketika gue nge-record video ngopi di jam 11 malam, udah ada kabar kalau misalkan macan tutul udah berhasil dievakuasi bersama tim gabungan gitu ya, antara kepolisian, damkar, pihak konservasi, dan juga Lembang Zoo gitu. Kita bakal lihat dulu video pertamanya kayak gimana ya. Ini ngeri banget anjir sumpah. Macan tutul masuk hotel di Bandung. Zet. Kameramen selalu selamat ya. Tapi ini sepertinya tidak direkomendasikan karena benar-benar menantang maut gitu. Cuman macan tutulnya kasihan, dia kayak takut banget gitu. Udah mode siaga soalnya men. Gue asumsiin yang record emang petugasnya, tapi gue nggak tahu apakah emang justru yang emang punya kamarnya ya. Cuy, gue bisa masuk cuy, ya kali di situ nangkring. Gila, itu bahaya banget sih, sumpah. Nah, berita ini ya dikaitkan dengan salah satu berita yang udah pernah rame banget diomongin di bulan Agustus tanggal 30, di mana ada kabar kalau misalkan macan tutul dari Lembang Zoo itu lepas. Yang perlu kita ketahui kalau misalkan macan tutul tersebut bukan punyanya Lembang Zoo atau satwa yang udah lama banget menetap di sana, tapi itu merupakan titipan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat yang rencananya bakalan dilepaskan 2 hari setelah penangkaran di Lembang Zoo. Cuman pas lagi dinepin atau pas lagi di karantina gitu untuk pemeriksaan kesehatan, macannya lepas juga. Berdasarkan berita dari Tempo dikasih tahu kalau misalkan macan hasil tangkapan dari Kabupaten Kuningan pada 26 Agustus lalu itu dititipkan untuk pemeriksaan kesehatan sebelum akan dilepas liarkan kembali ke alam bebas. Ini sedih ya, maksudnya udah ada agenda sebenarnya untuk macannya dilepasin, tapi mungkin udah buru-buru pengen ngerasa bebas gitu, akhirnya macan itu lepas sendiri. Pengelola menempatkannya di dalam kandang karantina, namun macan itu mendobrak bagian atas kandang hingga bisa meloloskan diri. Nah, berita ini akhirnya dikaitkan dengan berita penemuan macan tutul di tanggal 6 Oktober 2025 karena sama-sama macan tutul gitu ya. Tapi kalau misalnya gue lihat dari beberapa berita, kayak misalnya berita dari CNN dengan judul macan tutul masuk ke hotel di Bandung diduga kabur dari Lembang Zoo. Terus kemudian berita dari Tik Jabar, penampakan macan tutul masuk hotel di Bandung. Terus itu berita dari Kompas, seekor macan masuk ke hotel di Bandung gitu ya. 3 berita ini memberikan keterangan kalau misalkan pihak Lembang Zoo masih belum bisa mengkonfirmasi apakah macan tutul yang emang udah berhasil ditangkap
itu merupakan macan tutul yang sempat hilang di bulan Agustus yang lalu. Berdasarkan berita dari CNN dikasih tahu kalau misalkan hewan tersebut diduga merupakan macan tutul yang kabur dari Lembang Park and Zoo, tapi ini masih diduga gitu. Meski hal ini masih dalam tahap penyelidikan. Ini penting banget karena meskipun sama-sama macan tutul yang ketangkep gitu dan juga yang hilang, tapi emang sangat amat bijak untuk diselidiki dulu lebih dalam apakah benar macan tutul yang sama atau ada macan tutul yang lain yang berkeliaran di Bandung gitu. Meskipun kecil kemungkinannya, tapi bisa aja nggak sih? Pihak kebun binatang bersama BKSDA masih melakukan identifikasi untuk memastikan asal usul satwa tersebut. Ya dicari tahu kalau misalnya pada akhirnya itu ada macan tutul yang hilang dari bulan Agustus. Gue gak tahu apakah macan tutul punya daya ketahanan makan yang sama dengan manusia atau kagak gitu ya. Soalnya kita gak tahu kan itu macan makan apa sampai pada akhirnya bisa bertahan dari bulan Agustus sampai bulan Oktober, ya gak sih? Kalau misalnya pada akhirnya gak makan, ya kasihan juga gitu. Jadi kemana aja sampai pada akhirnya itu macan tutul sampai ke hotel. Selama proses penanganan, petugas mengevakuasi sementara staf hotel untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa warga sekitar terlihat menyaksikan proses dari kejauhan sementara area hotel dipasangi garis pengaman. Gak usah khawatir. Kalau misalnya lihat dari berita terbaru gitu ya, dari Radio El Shinta di jam 1 siang, lu udah bisa lihat kalau misalkan macan tutulnya udah berhasil dievakuasi. Ya, ini. Dibius by the way macan tutulnya. Pintu tetap. Ya langsung ditutup lagi. Semoga nggak lepas lagi ya dari karantina. Takutnya lepas lagi gitu loh. Bismillah. Oh ya, yang epicnya adalah ini merupakan salah satu cerita dari aksi heroiknya Damkar. Karena berdasarkan berita dari Detik Jabar gitu ya, dengan judul penampakan macan tutul masuk hotel di Bandung. Jadi setelah warga dan juga pengurus hotel itu tahu ada macan tutul, langsung hubungin BKSD ya. Terus habis itu BKSD langsung ngehubungin Damkar. Dan ini dikonfirmasi terpisah kepada Humas BBKSDA Jabar RI. Benar kejadian ini sudah dikoordinasikan langsung dengan pihak Damkar. Kita bakal masuk ke dalam pembahasan yang kedua. Jadi gimana teman-teman kalian semua terkait ada macan tutul? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke. Berita yang kedua, ini pertama kali gue lihat dari postingannya Kira One Miss, seorang influencer Twitter yang kembali lagi nge-share betapa OP-nya bidikan dari Yusuf Dikeç, seorang marksman atau penembak ulung dari Turki gitu yang sempat trending di tahun 2024 kemarin pas Olimpiade Paris 2024 cabang olahraga menembak ke air shooter gitu ya di 10 meter. Meskipun dia nggak menang gold medals tapi silver medal atau di peringkat kedua gitu ya. Cuman orang-orang tuh pada respect banget sama dia karena dibanding atlet lain yang membutuhkan alat bantu bidikan yang sangat amat detail dan juga high teknologi gitu ya. Kita punya Om Yusuf Dikeç yang dia hanya perlu kacamata, alat pelindung telinga gitu dan juga baju polo. Udah bisa ngebidik bener-bener akurat banget dibandingin sama atlet yang emang menggunakan alat bantu gitu loh. Makanya banyak banget pada akhirnya orang-orang beranggapan kalau misalnya dia ini aura farming. Bukan bener-bener pure mendapatkan kemenangan gold medalsnya gitu. Nah dia kembali lagi ramai banget diomongin gara-gara itu berhasil memenangkan ajang European Champions League of Air Weapons untuk cabang olahraga menembak di 10 meter putra gitu untuk air shooters. Kembali lagi lu bisa lihat bagaimana video dia berhasil ngebidik sasarannya gitu ya, yang sama percis dengan apa yang dia lakuin ketika di Olimpiade Paris kemarin. Anjay. Gila ini fokusnya luar biasa sekali ya. Kalau misalnya main Valo gimana ya? Udah langsung headset mulu kali ya. Gila. Gokil. Abis tembak tuh langsung kayak kalem gitu. Oke. Gak ada man. Anjir. Nah kalau misalnya lihat dari replyan orang-orang yang ada di postingan ini, langsung pada nge-share tentang meme tahun kemarin terkait Olimpiade Paris. Ya kayak misalkan meme yang dibuat sama Suarez ini. I am beyond thrilled to announce that I have landed my dream roller ever since I was a baby. I know my dad will lead me here for my first word to my master thesis. Sementara Yusuf Dikeç, I got a new job. Terus cara menembak jitu agar bisa sesuai dengan target. Therapy, SSRIs, yoga, mindfulness, diet, self-care, wellness treatments, gym, Bible, red meat.
By the way, congratulations atas pencapaiannya Om Yusuf dan terima kasih banyak atas meme-nya. Kita bakal masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu agenda peace yang disertai dukungan dari AI Slop Sora yang kedua. Ini udah sempat dibahas juga sama Bang Eno terkait permasalahan anime yang dibuat sama AI gitu ya, dan bagaimana ini mungkin bisa menghancurkan industri dari animasi itu sendiri gitu ya. Meskipun pada akhirnya ini bisa aja jadi peluang untuk membantu para animator bisa bergerak lebih cepat dalam pembuatan animasi. Cuman kita nggak tahu kalau misalnya dilihat dari bagaimana orang-orang yang udah into banget ngebikin animenya sendiri berdasarkan anime yang mereka tonton. Salah satunya itu One Piece. Lu bisa lihat salah satu videonya seperti ini. Ya. Gila. Kalau misalnya orang nggak tahu ini episode mana gitu ya, mungkin langsung percaya kalau misalnya ini salah satu anime yang digarap sama Toei gitu. Soalnya pacingnya mirip-mirip. Lambat gitu. Biar ngelama-lamain ngadaptasin manganya nggak cepet-cepet nyusul gitu loh. Nah, by the way, berbeda dengan anime-anime lain yang di-generate sama para fans-fansnya gitu ya di One Piece, mereka memanfaatkan ini untuk membuat yang namanya agenda peace. Buat lu semua yang gak tau agenda peace itu apaan, ibarat kayak gini. Jadi di One Piece itu orang tuh gak cuman suka sama One Piece-nya doang, tapi suka sama beberapa karakter-karakter tertentu dalam One Piece. Bahkan ada beberapa orang yang menganggap kalau misalkan karakter tersebut itu adalah karakter terkuat dalam One Piece. Makanya disebut agenda peace. Itu kayak seakan-akan ini tokoh diagendakan akan menjadi yang terkuat. Kayak misalkan Zoro gitu ya. Banyak banget kan orang-orang tuh pada demen banget sama Zoro, itu pasti bakal bisa mengalahkan Luffy gitu sebagai main karakter, dan masih banyak lagi. Terus habis itu Sanji gitu. Sanji yang OP banget sampai bisa mengalahkan Zoro. Mihawk gitu misalkan bisa mengalahkan Shanks, dan masih banyak lagi. Itulah yang disebut dengan agenda peace. Jadi sebuah diskusi yang orang-orang tuh berteori kalau misalnya pada akhirnya karakter ini melawan karakter ini, pasti bakalan yang menang adalah karakter ini, karena karakter ini adalah karakter terkuat berdasarkan ya imajinasi dari orang-orang yang suka sama karakter tersebut. Dan berkat adanya fitur generate anime dari Sora versi kedua ini, orang-orang makin gila lagi dalam membuat pertarungan yang bahkan tidak ada dalam manga. Makanya gue bilang sebelumnya kalau misalkan ini kayak seakan-akan udah gak perlu Oda lagi dalam membuat One Piece itu sendiri. Cuma terlepas dari itu, terlepas dari One Piece yang di-generate jadi agenda peace, orang-orang tuh emang lagi bener-bener demen banget buat nge-generate anime lewat Sora 2. Apalagi kalau misalnya lo cek di TikTok dengan keyword Sora 2 anime, banyak banget anime yang digabung dengan anime lain berdasarkan imajinasi dari para penontonnya sendiri gitu loh. Dan menurut gue ini sangat amat memprihatinkan. Ini sistem copyright benar-benar harus makin advance lagi sampai akhirnya bisa mendeteksi gitu ya. Kalau misalnya ini buatan AI, bahkan karakter-karakter yang emang di-generate lewat video ini juga merupakan karakter yang harusnya punya hak ciptanya tersendiri. Sekali lagi gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Sepertinya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan di video ngopi kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Jangan lupa buat likes dan jangan lupa buat hype. Sampai ketemu di next video ngopi. Bye-bye.